Terus ini juga nanti setup Supabase-nya di Flutter gitu. Caranya kayak gimana? Oke, ini macam-macam arsitektur mobile apps. Jadi eh, ada banyak. Biasanya ketiga ini nih yang MVC, MVP, dan MVVM. Kayak kalau layer sama clean arsitektur ini kayak lebih ke metodenya atau iya lebih ke metodenya gitu metodenya. Jadi eh layer ini tuh sebetulnya pasti selalu ada di setiap struktur software engineering gitu. Jadi nggak cuman di front end, mobile apps, back end. Jadi semuanya nih ada layer gitu. Gampangnya tuh layer ya, jadi layer itu tumpuk-tumpukan atau berlapis-lapis. Nah, berlapis-lapis ini dia biasanya kebagi tiga. Ada namanya UI, ada namanya bisnis, bisnis logic biasanya, sama data gitu. Ini ketiga ini kalian harus kalau ini benar-benar harus hafal gitu ketiga ini. Karena nanti dari ketiga ini kalian bisa nih dikombinasi atau dijadiin layer apapun gitu dan bisa diterapin di yang tadi yang semua test stack ataupun semua software engineering gitu. Nah, jadi oke, fungsinya tuh buat apa sih? Fungsinya tuh biar kita nih waktu ngedevelop, misal sewaktu-waktu nih kita apa namanya ngelanjutin kodenya lagi, misal udah lama gitu kalian kayak deh last ngoding bulan ini, terus projectnya ditinggalin gitu. Nah, terus nanti kalian awal bulan 2027 pengen nih ngelanjutin lagi projectnya. Tuh. Nah, tapi kan pasti biasanya mayoritas orang tuh banyak yang lupa. Ini tuh saya ngoding apaan sih? Kalian tuh ngoding apa sih? Gitu. Nah, fungsinya layer ini dia biar tahu ini tuh fungsi-fungsinya apa gitu. Jadi lebih ke kayak klasifikasinya gitu. Klasifikasinya terus oke, salah satunya itu terus juga biar salah satunya biar nggak kecampur-campur atau eh apa ya bahasanya ya? Ada namanya spaghetti code. Itu kalian nih aku coba cari ya, namanya spaghetti. Nah, dia aduh, dia tuh apa namanya spaghetti code tuh ngambil awal dasarnya dari spaghetti ya. Kalau kalian lihat kan spaghetti ini dia bertumpuk-tumpuk terus juga semrawut gitu ya. Jadi kita nih kalau misalnya mau dipisahin satu-satu tuh oke, bisa gitu. Tapi lama. Nah, spaghetti code itu kurang lebih kayak gini. Jadi kita kok nggak tahu nih sumbernya dari mana sih, ini tuh asal code-nya dari mana sih. Tuh. Dan bahkan nanti misal kayak ini kan tadi aku bilang ada si layer ini ada data gitu ya. Nah, misal kalian data source-nya tuh banyak banget kayak ngambil dari misal yang networknya kalian ngambil dari Supabase, terus ternyata juga ngambil dari Firebase, terus lokalnya ngambil dari MySQL. Nah, itu nanti kalau dicampur tuh kalian bakalan bingung gitu. Kalau misalnya nggak pakai layer-layer gitu, nggak pakai bertumpuk-tumpuk. Jadi nanti kalian malah bingung gitu. Ini tuh sumbernya dari mana sih? Tuh. Nah, bentuknya kayak gini gitu. Nah, kalau aku cek kan kebanyakan dari kalian masih sekarang spaghetti code gitu. Jadi belum mengklasifikasikan.
cara-caranya bagaimana sih gitu. Kalau buat apa eh biar nggak spaghetti code gitu. Nah ini sebetulnya udah materi expert banget, jadi aku nggak ngajarin how to solve spaghetti code. Cuman yang aku ajarin ini cara biar mencegah kalian membuat spaghetti code gitu. Caranya bagaimana? Yaitu tadi kalian buat per layernya gitu. Nah, layer-layer ini tuh kalau di Flutter tuh biasanya ada tiga apa namanya? Tiga arsitektur yang paling utama yaitu MVC, MVP sama MVPM gitu. Ini sebetulnya gampangnya ya. Gampangnya tuh cuman di pembeda di apa ya? Namanya tuh cara si state ini ngatur data sama ngatur si UI gitu. Karena ini tuh sebetulnya kalian mirip-mirip MVC, MVP, MVVM. Cuman cara state-statenya tuh beda. Nah, MVC itu dia model view controller. Jadi ini sebetulnya singkatan ya. Jadi MVC itu model view controller, MVP itu model view presenter, terus sama MVVM. MVVM tuh model view model. Tuh. Nah, apa namanya? Itu tadi beda-bedanya. Sebetulnya cuman di cara state menangani data sama UI. Kalau yang MVC ini dia state-nya pakai controller. Jadi kan state management ada banyak tuh. Nah, kalau ini tuh dia cuman pakai controller doang gitu. Atau enggak pakai provider gitu. Nah, MVP ini dia pakai provider terus juga ada namanya GetX gitu. State management GetX sama ada namanya Redux. Nah, MVPM model view model ini dia pakai BellOC sama Qubit gitu. Nah, mungkin kalian bingung ya, kalau emang sama-sama nanganin data sama UI, kok state-nya beda-beda gitu state manajemennya. Karena ini tuh sebetulnya tergantung ke use case aplikasi gitu. Biasanya kalau MVC ini buat kalian yang project kecil-kecilan, terus MVP ini dia eh project yang kompleks, cuman eh biar lebih cepat aja ngedevelopnya karena mungkin biasanya kan dikejar waktu. Contohnya kayak kalian hackathon tuh, kalian berarti pakainya MVP. Terus sama ada namanya MVVM gitu. Kalau MVVM dia model VOV model mirip kayak MVP, dia buat nanganin yang project kompleks gitu. Cuman bedanya ini MVVM dia biar lebih teratur aja gitu waktu ngebaca code-nya. Dokumentasinya tuh bagus. Dan ini kalau kalian tanya biasanya yang sering dipakai perusahaan itu yang mana, biasanya pakainya yang MVVM gitu. Karena MVVM ini tuh dia sebetulnya universal, nggak cuman ada di front end doang, nggak cuman di Flutter, tapi juga ada di contoh kayak Kotlin, terus eh apa namanya front end web developer gitu-gitu. Itu mereka pakainya MVVM gitu, ada MVVM juga, meskipun ada MVC ya, cuman lebih best practice-nya itu MVVM gitu. Makanya nanti aku ngajarinnya yang MVVM gitu. Terus ada namanya clean architecture gitu. Nah, clean architecture tuh salah satunya kayak yang udah kita pelajarin. Jadi clean architecture tuh dia metode tapi menggabungkan semuanya. Kayak contoh clean clean architecture itu dia nerapin OOP gitu, Object Oriented Programming yang kita udah pelajarin tuh pertemuan kedua ya kayaknya, kedua apa ketiga. Terus habis itu clean architecture juga prinsip solid gitu. SO apa solid gitu yang
Kayaknya ini belum dipelajarin, cuman kalian bisa cari sendiri. Aku ketik ya. Namanya prinsip solid gitu. Nah, ini dia lebih expertnya lagi. Dia lebih mirip-mirip kayak OOP, cuman eh apa ya? Ini tuh expertnya aja gitu. Ini nanti kalian bisa pelajarin lagi kalau fundamental kayak gini-gini tuh udah pada paham. Jadi ini nanti salah satu clean arsitektur ada namanya solid. Jadi dia kepanjang dari single responsibility, open close, discover substitution, terus implicit segregation sama dependency inversion gitu. Terus sama satu lagi itu ada prinsipnya gitu. Prinsip clean arsitektur tuh dia pakai dependensi. Jadi dependensi itu apa? Jadi dependensi itu dia buat ngatur semua setup di projectnya. Contoh dependensi itu kayak Paspec YAML gitu. Nah, cuman si dependensi ini tadi dia tuh disatuin ke dalam satu file gitu. Jadi benar-benar kayak pengaturan aplikasi, kayak misalnya kalian nih di aplikasi eh daripada pakai import-import mulu. Jadi nanti kan kalian udah kayaknya udah nerapin juga di project kalian ada yang kalau manggil kelas lain itu kan ada tuh di atasnya import gitu ya. Nah, jadi eh karena nanti kan kalian banyak banget kelasnya gitu filenya. Nah, daripada ribet-ribet kayak gitu, mending satuin aja ke dalam dependensi. Jadi nanti kalau kalian import, ya udah cukup import dependensi gitu. Jadi eh, codingnya tuh dalam satu file lebih gampang dibaca gitu. Itu nanti misal yang tadinya apa namanya satu file itu bisa sampai 100 code gara-gara kita pakai dependensi nih. Ya udah tinggal jadi 20 code gitu. Dan itu possible gitu. Tergantung kalian eh cara ngaturnya aja. Tuh. Terus lanjut. Nah, ini ini kayaknya salah ini. Oke, lanjut ke MVVM gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, MVVM itu dia sebetulnya kepanjangan gitu dari model, view, view model. Nah ini sebenarnya salah ya, salah penempatannya. Jadi pertama tuh kalian benar-benar harus paham maksudnya model, view, view model itu apa sih? Model, view model. Dan kenapa singkatannya tuh nggak diputar-putar? Misal eh, VM gitu, view model, model, view model gitu. Duh, aku jadi bingung kan. Ya, pokoknya kenapa sih harus berurutan dari model, view model? Ini PPT-nya salah ya. Jadi eh ini tuh salah satu best practice kalian buat nentuin kira-kira apa sih yang harus dibikin di dalam aplikasi gitu. Kalau udah di ekspor industrinya, praktisinya gitu, hal yang pertama kalian bikin aplikasi, oke, bikin projectnya. Nah, habis itu kan kalau udah bikin project kalian bingung nih, kalian mau buat apa sih gitu. Nah, mungkin kalau kalian awal-awal kayak yang aku udah ajarin itu kan kalian belajarnya view dulu ya. Jadi view itu tampilan. Nah, view model ini state management atau business logic lah. Apa business logic sama model. Model itu data. Tuh. Nah, kalian kan awal-awal bikinnya view-nya dulu ya. Nah, kalau udah best practice-nya atau kalian misal interview nih, interview ngoding gitu ya, software engineer. Kira-kira yang kalian bikin tuh apa dulu sih? Jawabannya itu pasti model. Ini nggak cuma di MVVM doang ya. Jadi kalian di MVC, MVP itu juga yang diutamain duluan kalian bikin modelnya. Model itu maksudnya data. Oke. Jadi
Data ini dia tuh ada banyak, dan kalau di MVVM itu kebagi jadi tiga, ada namanya data atau model gitu, terus data source sama eh aku lupa kayaknya entity deh gitu. Terus di view model ini dia ada kayak repository, terus juga ada state manajemennya gitu. Berarti misal BLOC gitu ya, block provider, block gitu. Terus sama ada view. Nah, view ini dia apa? Aduh, mirip banget. View itu buat nampilin UI-nya gitu, widget-widgetnya. Nah, gampangnya tuh itu tadi. Jadi nanti dari model kalian bikin dulu nih. Terus habis itu kalau udah bikin model, kalian bisa lanjut ke view model, terus bisa ke view gitu, ke tampilannya. Karena nanti kan view model ini nge-handle kira-kira data apa aja sih yang mau ditampilin ke UI-nya gitu, ke view. Tuh. Oke, terus lanjut. Ini contoh view model sederhana. Jadi dia pakai state management yang notifier gitu. Jadi fungsinya state management kayaknya aku udah jelasin ya. Jadi dia tuh fungsinya buat apa namanya? Ngatur data-data yang berubah gitu buat ditampilin ke UI-nya. Biasanya tuh kayak misal pertambahan, tambah kali kurang, terus habis itu juga data-data yang berubah kayak dia tuh ngambil dari lokal data atau network data gitu. Itu kan berubah-berubah juga. Jadi semuanya harus ditaruh di state management gitu di view model. Berarti di sini kita pakainya change notifier gitu. Nah, nanti dari sini si view-nya tadi, si UI-nya itu bisa manggil view model ini gitu. Jadi ingat prinsip layered itu dia juga harus pisah-pisah. Jadi jangan sampai logic-logic kayak gini. Ini kan sebetulnya logic gitu ya, fat increment, variable count gitu. Ini dia logic buat apa? Buat em, pertambahan ya berarti. Oke, ini buat pertambahan itu nggak boleh langsung ditampilin di apa namanya di UI-nya gitu. Karena apa? Karena ini kan sebetulnya bisa berubah-berubah gitu ya. Kalau misalnya kalian langsung taruh di UI, balik lagi kasihan ke si usernya gitu. Apalagi yang HP-nya kurang bagus gitu ya. Jadi itu bisa bikin nge-lag, bahkan bikin apa namanya force close gitu aplikasinya. Makanya kita pakai view model. Nah, nanti view model juga itu kalian bisa digabungin pakai loading gitu ya. Mungkin contoh kayak Instagram gitu. Instagram kalau kalian buka nih, itu kan kalau di refresh kayak ada loadingnya gitu kan. Nah, yang berfungsi ngeloadingnya itu atau ngeget data itu si view modelnya gitu. Karena kan data nih sebetulnya raw ya, jadi dia tuh nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi emang cuman ngeget doang dari network terus sama ngirim gitu. Nah, yang ngatur-ngatur yang kayak ngubah-ngubah siapa itu jawabannya si V modelnya. Itu kita sampai tanggal 14. Oke. Oke. Nah, gitu. Lanjut. Nah, kalau BLOC ini dia eh ini kayaknya salah deh. Jadi ini cara kerja BLOC-nya. Dia ada namanya event gitu. Event tuh apa namanya? Buat
nentuin kira-kira state yang sekarang tuh lagi ngapain sih. Jadi biasanya tuh event tuh kalian ngebikin satu file baru di dalam view modelnya. Misal BLOC gitu, BLOC home screen. Nah, itu tuh isinya tuh ada banyak. Ada event, ada state, ada BLOC-nya sendiri gitu. Nah, event ini tuh dia cuman buat nentuin ini tuh lagi ngapain sih. Contoh on loading, on error, on success gitu. Jadi misal kalau si eventnya on loading berarti kira-kira dia ngapain sih? Misal ya udah kasih loading screen gitu, state manajemennya kasih loading. Terus kalau on success dia nampilin datanya apa sih? Terus kalau on error dia nampilin misal page error gitu. Terus sebetulnya ini event tuh dia mirip-mirip kayak state ya. Jadi kadang orang-orang tuh bahkan si event sama state ini digabungin jadinya satu BLOS itu lebih sedikit, cuman ada dua file. Kalau tadi kan yang aku bilang ada tiga file, ada event, BLOC sama state. Kalau orang-orang tuh sekarang udah kebanyakan ya udah event sama state ini digabungin jadinya cuman dua, ada BLOC sama state gitu. Nah, BLOC ini dia manggil dari repository atau ngambil dari si data gitu, dari si model. Nah, terus nanti ini tuh state loading success error. Ini biasanya kalian pakainya kalau ngambil data lokal atau data network gitu. Jarang banget kalau cuman yang kayak misal apa namanya aritmatika, terus juga kayak buat ganti-ganti state-nya si siapa namanya widget-widget gitu. Dan aku lupa. Nah, jadi widget kan ada yang berubah-berubah gitu kan, yang stateful widget. Contohnya kayak si em, chip gitu ya, chip atau enggak radio button deh gitu. Nah, itu tuh kalian logiknya bisa ditaruh di bloknya gitu atau di view modelnya. Nah, jadi nanti kalian kalau ngebaca UI-nya, yaudah itu bener-bener pure UI-nya doang gitu. Nanti aku kasih juga apa namanya contoh codingannya kayak gimana. Terus apa namanya yang tadi kayak gitu-gitu itu bisa dimasukin ke view model dan gak usah pakai state loading success error gitu. Kecuali kalian emang benar-benar butuh gitu. Nah, nanti kalau udah misal on loading, ya udah si UI ini dia bakalan ngikutin. Jadi nanti di UI-nya ada on loading, ada on success, ada on error gitu. Dan itu tiap ketiga itu bakalan beda-beda apa yang dia tampilin gitu. Nah, blok ini juga ada kelebihan-kelebihannya. Jadi kayak contoh predictable. Jadi sebelum kita testing, kita tuh udah tahu nih, oh kira-kira si loading ini nampilin apa, si sukses apa gitu. Karena kalau kalian kayak pakai controller itu tuh sebetulnya nggak ada kayak state-state kayak gini ya. Jadi kita tuh nggak tahu ini tuh sebetulnya datanya tuh error atau enggak sih, datanya ada atau enggak sih gitu. Ini terus testable juga. Ini maksudnya tuh testing. Nah, kayak yang aku bilang itu kan kalau kita udah oke nih udah dipelajarin semuanya. Kira-kira akhiran belajarnya tuh apa sih? Nah, nanti ada namanya testing gitu. QA testing gitu. Quality analysis, QA/QC gitu. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya buat testing, iya testing kode, tapi kita enggak apa ya namanya ya? Testing tapi yang errornya tuh bisa diprediksi sebelum si user itu pakai gitu. Bug-bug yang kita tuh bisa cari pakainya lewat testing gitu. Karena kan kebanyakan eh programmer itu kan kita oke kita ngetik-ketik gitu kan. Perasaan di kita nggak error terus
waktu dikasih ke user tuh error gitu. Nah, fungsinya testing tuh biar meminimalisir kayak gitu. Nah, BLOC ini dia bisa di testing gitu tanpa ngikutin atau ngelibatin UI-nya gitu. Jadi nanti eh, lebih akurat aja gitu testingnya atau hasil akhirnya. Terus scalable juga ini buat apa namanya, enak banget kalau misalnya kalian fiturnya udah banyak banget, terus aplikasinya udah gede gitu. Nah, oke, ini kayak gini contoh penggunaan event dan state. Jadi eh ini kayaknya agak bingung ya. Nanti aku coba tunjukin yang punya aku aja. Jadi ada ya tadi event, dia ngejelasin apa, state-nya apa, sama apa namanya. Oke, paling gini terus. Ini contoh blog. Ini kayaknya bingung semua deh ininya. Eh, nah, jadi blog ini dia eh kira-kira kayak gini. Nanti kalian nulis nih BLOC gitu. Misal home screen gitu. Home screen tuh kalian mau pakai BLOC juga. Ya udah, BLOC cara penulisannya itu misal home screen gitu ya. Berarti home screen tambahin BLOC gitu. Nah, nanti dia nge-extend BLOC gitu. Nah, ini dia ada apa namanya? Berarti nanti ada home screen event, ada home screen state gitu. Kalau ini yang tetap tiga file ya. Ada counter event, counter state gitu. Berarti ini home screen event, home screen state. Terus nanti ada um, home screen block gitu ya. Terus dia value initial value-nya tuh 0 gitu. Terus ini contoh dia ngebikin logic buat pertambahan gitu. Nah, ini nanti kurang lebihnya kayak gini. Tuh. Aku juga jujur aja buat belos ini agak ribet-ribet ya karena apa namanya, harus benar-benar dipahamin gitu. Jadi nanti kalian bisa sambil cari-cari juga apa namanya, literasi lain kayak contoh. Aku rekomennya siapa ya? Kayak WPU gitu, kayak Sandika Gali. Nah itu atau enggak Theo Derek gitu. Nah itu aku lupa mereka ya jelasin yang mana. Nah itu salah satunya yang kayak view model gini mereka jelasinnya bisa lebih enak gitu. Kalau aku kayaknya takutnya agak kurang tuh. Karena kan tiap uh, case itu beda-beda ya. Lanjut. Ini buat kurang lebihnya ada apa namanya, setupnya. Jadi kalian harus tambahin di pas pack YAML-nya itu Flutter block gitu. Nah ini kalau kalian mau nambahin di pas pack YAML tanpa harus manual gitu ya, kalian bisa ketik di terminal gitu, Flutter pop add gitu. Terus sama tulisin nama package-nya apa. Contoh di sini aku mau nambahinnya Flutter block gitu. Ya udah itu kalian bisa ketikin di terminalnya. Tuh. Nanti bakalan otomatis ketambah tuh di paspek YAML-nya. Dan jangan lupa di Flutter pubget gitu. Terus ini dia ada block provider. Ini nanti taruhnya di home screen ya, berarti taruhnya di view ya atau di UI. Nanti ada namanya block provider, ada multi block provider. Jadi kalau block provider itu dia cuma satu doang. Jadi nanti dia panggil nih si bloknya. Contoh kayak tadi home screen, ya udah panggilnya home screen block gitu. Terus nanti baru deh diisi apa page-nya apa gitu. Nah, terus kalau misalnya nih bloknya ada banyak gitu. Contoh di home screen tuh kalian nambahin lagi BLOC
eh search gitu, search blog. Nah itu nanti kalian pakainya blog provider. Itu nanti cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya nanti tinggal ngebungkus si blog providernya gitu. Jadi si blog provider ini nantinya ada banyak gitu. Nah terus ini buat kirim event atau kirim stat gitu. Ini contoh kalian kalau ada logic apa namanya logic pertambahan gitu ya di BLOC di bloknya. Nah ini kan kita udah nggak akses nih bahasanya gitu ya. Udah nggak akses blok via blok provider gitu. Nah nanti kan misal di counter page ini ada pertambahan gitu ya. Ya udah ini kira-kira logiknya kayak gini. Dia jadi pakai context.read. Terus jangan lupa kasih tahu yang mau dia panggil tuh siapa. Counter block oke. Okay. Nah di counter block ini ternyata ada pertambahan gitu. Nanti ya udah dot add increment price gitu. Jadi nanti setiap kita manggil ini, misal kita taruh di dalam lambdanya si button. Nah, ya udah nanti button ini bisa nambahin angka yang ada di dalam bloknya gitu ya, yang increment ini gitu. Berarti yang tadi yang awalnya 0 itu dia bisa jadi 1, 2, 3 gitu. Nah, ini Veloci itu ada banyak kayak yang tadi aku bilang, ada namanya block provider, terus multi block provider, terus juga ada namanya block consumer sama block listener gitu. Oke. Em, Bedanya block consumer sama block provider tuh apa sih? Kok block provider sama block listener tuh apa sih? Gitu. Jadi kalau eh block builder itu dia kurang lebih mirip kayak si block provider, tapi ke lebih ke apa namanya tuh? Lebih ke kayak ngurusin data-datanya gitu. Karena kayak tadi yang aku bilang, oke, V-model dia bisa ngurusin yang data-data, terus juga bisa ngurusin stat-stat yang ada di view atau di UI. Nah, kalau si block builder itu dia lebih ke perubahan visual UI-nya. Ini bisa dilihat nih di sini buat perubahan visual UI. Terus kayak misal ini kan if stat is loading, berarti dia kalau ngeloading kasihnya progress indicator. Ini tuh loading yang bulat-bulat gitu yang apa namanya? Yang loading. Terus ada login form. Nah, ini misal cara bacanya tuh dari atas dulu ya. Kita kalau mau pakai builder ataupun listener sebelumnya dikasih atau dibungkus blok consumer gitu. Jadi blok consumer ini nanti buat ngasih tahu dia tuh pakai bloknya yang mana sih, kayak ini login blok sama statnya gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita pakai yang builder, ya udah context.state kayak biasa ada lambda. Terus nanti kita kasih nih if state-nya loading apa, kalau error apa, kalau sukses itu apa. Nah, ini dia di sini cuma ada dua, meskipun state-nya di sini cuma ngasih tahu yang satu. Jadi state is loading. Berarti dia apa sih yang ditampilin di UI-nya kalau nge-loading gitu. Kalau misalnya nggak loading, berarti nggak loading itu apa? Ada sukses sama ada error gitu kan. Nah, ya udah tinggal panggil login form gitu. Berarti dia kalau misalnya state-nya sukses atau enggak error, tampilnya login form gitu. Nah, kalau listener tuh buat apa sih? Gitu. Listener tuh dia buat yang eh kayak snack bar. Jadi snack bar tuh widget yang kalau kalian biasanya upload
story di IG gitu ya, di bagian bawah tuh kadang kayak muncul pop up gitu. Nah, itu namanya snack bar. Terus ada juga dialog. Nah, widget dialog tuh dia buat yang nampilin kalau kayak bulat-bulat gitu apa biasanya tuh apa ya? Kayak hmm, apa ya? Aku lupa. Jadi dialog tuh dia yang biasanya kalau kita pencet nih, itu tuh bakalan muncul kayak window gitu, yang bentukannya bulat. Nih, kayaknya aku langsung cari aja deh. Dialog UI gitu ya. Nah, bentuknya yang kayak gini nih, dialog tuh. Jadi dia yang apa namanya yang tiba-tiba muncul gitu. Nah, ini tuh apa namanya? Namanya dialog. Jadi ada yang dialog biasa, ada yang full screen. Tuh. Nah, si dialog ini cara ngehandle-nya tuh pakai si block listener gitu. Meskipun oke tadi kita udah taruh di view modelnya, kita udah taruh di apa? Di bloknya. Nah, kalau udah di UI, cara panggilnya tuh pakai listener gitu. Jadi ini namanya listener. Terus juga kalian kalau misalnya ada apa namanya? Ada navigasi gitu, taruhnya di listener juga, jangan di builder gitu. Kok dibedain sih listener sama builder? Karena ini tuh salah satu biar si UI itu nggak nge-rebuild lagi atau nggak ngebangun ulang dari awal. Kayak yang ku bilang di awal, kenapa kalian harus pinter-pinter mana yang pakai stateless widget sama stateful widget. Nah, kurang lebihnya builder sama listener kayak gitu. Jadi kalau builder itu ya udah khusus buat UI-nya aja. Jadi listener tuh buat yang lain-lainnya gitu. Jadi biar eh, apa namanya di background itu semua yang ada di builder berarti kayak UI-nya gitu. Itu nggak usah dibuat lagi gitu. Jadinya aplikasinya lebih enteng gitu. Oke, aku langsung kasih contoh aja. Nih, aku bukanya yang di apa namanya? Di apa? VS Code yang di web. Jadi ini submission buat expert yang di coding, Flutter expert di coding. Ini jadi um, kalau kalian tahu di coding ya, submission Flutternya tuh jujur susah banget. Aku juga ini udah berapa kali gagal. Tapi ini waktu tahun kapan ya? Tahun 2025 aku baru bisa. Terus ini juga salah satunya udah nerapin apa yang kita pelajarin gitu. Ini um, aku jelasin satu-satu dulu ya, file sama foldernya. Jadi IDX ini uh, IDX tuh dulu ada namanya Google IDX sebelum sekarang jadi Firebase Console. Itu dia sebetulnya sama nih kayak VS Code-nya web gitu. Jadi kita bisa ngoding sama bisa ngerunning projectnya. Misal kalian nih nggak punya aplikasi, sorry, nggak punya Mac OS gitu, kalian mau ngerunning di iOS, kalian mau ngerunning di iPhone. Nah dulu tuh caranya pakai IDX gitu, tapi sekarang IDX sudah nggak ada. Terus ini udah tau lah, ini folder Android, ini aset tuh. Terus sertifikat, sertifikat nih dia fungsinya buat nge-secure ya, atau bahasanya tuh biar nggak gampang kena hack gitu. Jadi basically kan mobile itu web
cuman di handphone gitu ya, di mobile. Nah, jadinya tetap bisa ke hack gitu. Nah, salah satu caranya pakai sertifikat gitu. Terus coverage. Nah, ini coverage ini kayak yang aku bilang. Jadi coverage itu dia yang ngetesting. Ini jadi di folder ini ada tes nih. Nah, nanti bakalan munculin data-data kayak kayak gini nih. Tuh. Nah, ini nanti cara ngebacanya itu uh, ada toolsnya, aku lupa. Tapi salah satunya bisa kok dibaca pakai kayak gini ya. Jadi aku lupa, LF itu kayaknya yang total testing yang ada. Terus LH itu total testing yang berhasil gitu. Terus ini DA ini dia itu skor coverage testingnya gitu. Aku dapat di 6,4 gitu. Nah, kalau dulu tuh di Flutter Expert Decoding dia ada suruh ngetesting juga. Nah, coveragenya tuh seminimal harus 50%. Aku dari dulu tuh gagalnya tuh karena testingnya tuh selalu salah gitu, dan nggak bisa ngedapetin di atas 50%. Tapi aku waktu itu bisa jadi 6,4 gitu. Tuh, terus ini yang angka-angka ini aku lupa apa ya ini ya. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Ya, biarin lah. Terus ini folder iOS juga, ini lib, udah tau lah kalian, Linux. Nah, nanti tes bentuknya kayak gini juga gitu. Ini contoh kayak ada JSON reader. Ini fungsinya buat uh, ngecek apa sih namanya, karena kan aku ini data di lokalnya ada yang berbentuk JSON ya, sama berbentuk API. Nah, API ini dia ngirimnya JSON gitu. Ini fungsi buat ngebaca JSON-nya. Terus di sini ada tes, dia ngetesting data, domain, dummy data gitu, helpers gitu, presentation. Nah, tuh terus, nah ini Firebase JSON. Ini tuh dia kalau kalian nih pakai Firebase gitu ya. Kalau pakai Firebase itu nanti ada file generate-nya, ada Firebase JSON sama ada Firebase option gitu. Dan ini kalian nggak nulis manual, jadi otomatis langsung ada kalau ngerunning ada komennya gitu ya, komen ngejalanin Firebase-nya. Tuh. Ini kita lihat. Terus ada tes SH. Ini dia apa namanya, komen buat ngejalanin semua testingnya gitu. Terus di prospek yang bawahnya kita lihat ada package apa aja. Ini ada package, aku pakai Chess Network Image. Jadi Chess Network Image itu dia buat apa namanya, buat image tapi yang ngechat gitu. Jadi contoh, aku manggil data image dari network gitu ya. Nah, daripada si user terus-terusan ngeget, itu kan bikin misal kalau si usernya pakai pulsa, nah pulsanya tuh cepat habis. Nah, dengan adanya network image ini, dia cukup ngeget si gambarnya sekali aja, dan itu langsung kesimpan di RAM-nya HP gitu. Terus ini Dartz itu aku lupa ini apa. Equatable ini dia buat mempergampang model, bukan model data ya, tapi kayak model, maksudnya model data sih, tapi model yang dimaksud tuh beda model gitu. Terus ini Firebase.
Ini udah tau lah buat Firebase. Ini Crashlytics juga. Nih ada blog gitu. Aku di sini pakai blog gitu. Terus ada rating bar juga. Ini buat kalian kalau yang ngebikin kayak sistem rating kayak di Google gitu kan, itu kayak ada bintang-bintang gitu ya. Itu sebetulnya susah banget kalau kita bikin manual. Nah, kalau kita pakai package ini, tuh dia langsung ada tuh bintang-bintangnya. Jadi tinggal kita masukin value-nya aja. Contoh kalau kita masukin 5, berarti nanti bintangnya ada 5 gitu. Kalau 4,5 berarti ya udah bintangnya ada 4 sama 1,5 gitu. Get itu ini dependensi gitu. Ini nanti aku jelasin juga, ada dependensinya juga. Terus HTTP tuh dia package buat manggil API di apa namanya, di data atau di modem gitu ya. Terus provider, nah karena di submissionnya di coding itu yang expert ada 2 kali. Nah yang pertamanya tuh kita disuruh pakai provider gitu, nanti yang keduanya disuruh migrasi ke blok gitu, migrasi atau refactor atau kita ganti gitu ya ke BLOC gitu. Makanya ini di sini aku sengaja nggak aku hapus gitu buat nandainnya aja. Nah ini SQFlite ini dia buat apa, buat ngebaca si MySQL-nya ya gitu. Oke, kayak gitu. Ini asetnya karena aku ada sertifikat juga, jadi ditambahin di pas pecamannya gitu. Oke, terus kita ke lipnya gitu. Nah, kalau ini tuh udah bener-bener kompleks banget. Ini nanti aku juga sambil kasih ke kalian deh. Sebentar. Ini aku enggak apa namanya, enggak di private repository-nya biar kalian-kalian yang mau belajar juga bisa gitu. Ini aku kasih di message-nya ya. Ini karena kalau aku jelasin semuanya kayaknya nggak bakalan keburu gitu. Jadi aku jelasin yang masih berhubungan aja sama kita. Ini kalau misalnya mau kalian ngulik-ngulik gitu ya lebih dalam, ngerunning juga kayaknya udah bisa deh. Ini bisa apa namanya, kalian bisa ngecek aja di repositorinya gitu. Terus balik lagi, ini jadi ada common tuh dia fungsinya buat uh, stat atau data atau kayak ya konstan gitulah yang gak bakalan berubah-berubah. Contoh di sini kayak konstan apa ini, oke konstan, aduh nggak bisa nah ada konstan apa namanya base image URL gitu. Nah ini aku masukin konstan karena kan kalau API itu biasanya yang diganti tuh endpointnya gitu ya. Nah ini base URL-nya kayak gini, terus kalian bisa pakai endpointnya gitu. Nah base URL kayak gini juga sebetulnya nggak boleh karena kan apa namanya, ini langsung nulisin di codingnya ya, jadi bisa ketahuan. Jadi cara biar nggak ketahuannya tuh pakai apa, pakai env gitu. Nah di sini nggak ada env karena selama kalian udah upload di GitHub nggak boleh tuh env ikutan ke push gitu, karena itu sama aja kayak kalian nih ngunci rumah, kuncinya tuh ditaruh di jalanan gitu ya, orang-orang pada tahu kan kuncinya tuh bentukannya kayak gimana gitu.
Ini kan salah satu yang krusial gitu ya. Jadi nggak boleh tuh ditaruh di sini sebetulnya. Jadi nanti taruhnya di ENV gitu. Terus di sini ada color, textile gitu-gitu. Ini kan yang gak bakalan berubah, makanya aku taruh di konstan gitu. Terus ada exception ini tuh ya kayak gitu-gitulah. Ada state enum juga. Nah, ini apa namanya? Nanti bentukannya buat yang block event itu nulisnya kayak gini juga. Cuman sebaris doang. Jadi enum state gitu. Aku lupa ini block event apa block state ya. Nah, kayaknya block state deh. Jadi kalian bisa misalnya home screen state. Nah, itu ada empty, ada loading, loaded, error gitu. Loaded atau sukses ya. Gitu. Ini tinggal tergantung ke preferensi masing-masing kayak gimana. Empty itu kalau kosong gitu. Karena ini kan aku konteksnya request ya. Jadi request itu dia ngambil data dari network. Nah, kalau empty atau datanya nggak ada, ya udah nampilin, misal aku nampilin cuman error doang di page-nya. Terus loading aku ngasihnya eh ya loading gitulah, loaded atau sukses, ya udah aku nampilinnya UI-nya kalau udah sukses kayak gimana. Terus ada error juga. Terus itu common. Nah, main dodatku kayak gini. Ini nanti kalian kalau udah fiturnya baik banget nanti import 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 gitu. Ini aku waktu itu sebetulnya lagi buru-buru aja, makanya nggak kepikiran kalau dimasukin ke injection gitu. Jadi harusnya dari sebanyak ini bisa masukin ke injection gitu atau ke dependensi. Nah, terus ini kalau kayak kalian pakai injection nanti ada apa namanya? Namain satu line code gitu. Ini fungsinya buat inisialisasi. Kalau yang ini buat inisialisasinya Firebase. Ini tuh aku lupa widget ini buat apa. Naura. Nah, ini yang kayak aku bilang, karena aku screennya ada banyak banget ya. Jadi aku uh, bel OC-nya, setupnya aku taruh langsung di main.dart-nya gitu. Jadi biar enggak bingung-bingung atau kerja dua kali gitu. Aku kasih multi block provider. Nah, nanti ada dia butuh apa sih, butuh provider. Ya udah, aku taruh block provider kayak gini. Nah, jadi kan kita biasanya manggil-manggil gitu ya, block provider. Terus aku nih manggilnya si injection gitu karena atau dependensi. Karena apa? Karena si bel OC-nya ini aku udah taruh di dependensi. Dependensi itu yang ini nih, yang injection.dart. Nanti kita buka. Nah, terus di sini aku bentuknya kayak gini. Aku ada inisialisasi patch-nya juga, terus tema aplikasinya kayak gimana, root observer gitu. Terus ini ada case-case-nya juga buat routing-routingnya tuh. Oke, terus ini injection. Nah, ini yang aku bilang dia bisa nggak import-import semuanya gitu. Terus gini. Jadi dia, karena aku kan pakai namanya get it ya, dependency injection. Oh iya, ini namanya dependency injection ya. Tuh. Jadi dependency injection tuh itu tadi kalian fungsinya buat naruh semua setupnya di dalam injection gitu. Jadi nanti kalau kalian pakai di model, di view model sama pakai di view, cukup manggil si injection gitu. Kalau tadi kan aku pakainya di dot apa tadi tuh, yang di gitu kan. Tuh. Ini ada
inisialisasinya. Ini kayak aku pakai Qubit, dan sebetulnya Qubit tuh dia masih satu keluarga kayak BLOC, cuman bedanya nggak ada eventnya gitu. Ini kayak aku tadi salah ngejelasin ya. Jadi kalau BLOC itu dia pasti ada event, ada state, ada BLOC-nya sendiri. Nah, kalau Qubit itu dia cuman BLOC sama si state gitu. Cuman biar ngegampang ngebedain ya, itu namanya qubit gitu, bukan blok gitu. Jadi sebetulnya qubit ini masih sama kayak BLOC gitu. Gitu. Nah, jadi gitu. Nanti register-register. Itu ya kalian nggak harus belajar yang injection kayak gini. Ini nantinya aja lanjutan ya. Karena jujur materinya ribet banget. Terus ini Firebase option ini kayak cuman setup Firebase-nya. Ini kan nge-generate gitu. Jadi kalian bisa ngebikin satu-satu. Terus utils itu utility, kependekan dari utility. Jadi ini tuh kayak sebenarnya sama aja kayak setup injection, cuman lebih ke biasanya ke fungsi-fungsi gitu ya. Kayak ini aku yang ngurusin sertifikat tadi. Jadi ini tuh dia fungsinya buat nge apa namanya tuh nge validasi sertifikatnya tuh masih apa namanya masih worth it nggak sih, masih bisa dijalanin nggak sih, karena kan sertifikat itu dia ada masa tenggatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia melebihin batas waktu yang ditentukan si sertifikatnya ini, nanti function ini bakal ngasih tahu dan ngeblokir aplikasi kita gitu. Jadi aplikasi kita nih nggak bakalan bisa berjalan kalau sertifikatnya nggak diperbarui gitu. Terus fitur, nah ini kan aku buat project akhirnya ngebikin aplikasi ini ya, reviewer. Kalian kalau tahu namanya IMDb, itu dia kayak bisa ngasih tahu, oh ini ratingnya apa sih, nama filmnya apa sih, terus genrenya apa sih. Nah aku bikinnya kayak gitu. Terus karena di sini kan dia ada dua yang paling gede ya, ada movie sama TV gitu. Movie itu dia buat yang film-film movie gitu ya. Kalau TV itu yang biasanya per series gitu, kayak contohnya apa ya, misal kayak anim gitu ya, anim yang 12 episode. Nah itu dia masuknya TV gitu. Terus ini aku paling jelasinnya yang di movie aja. Ini kayak yang aku bilang, ini dia udah pakai clean arsitektur, terus MVVM juga. Ini kira-kira tuh ada 3 layernya. Ada layer data, domain, sama presentation. Nah, data ini udah jelas ya, kita buat fungsinya ngatur data-data gitu. Domain tuh dia buat ngatur, sebenarnya bukan ngatur sih, tapi buat ngasih tahu bisnis logic gitu. Jadi fungsinya tuh biar apa namanya, contoh aku project manager gitu, daripada susah-susah ngebaca codingan ya, mending aku baca dari domain ini aja. Jadi bisa tahu, oh ini tuh aplikasi ada fungsi A, ada fungsi B gitu, tanpa harus ngeliat kodenya, tanpa harus ngejalanin aplikasinya gitu. Terus ada presentation gitu, presentation ini buat UI ya. Terus ini uh, kalian kalau udah ngedevelop yang expert kayak gini, kayak gimana sih, apa namanya, oh sorry, aku kayaknya jelasin dulu deh, jelasin satu-satu dulu. Aku mulai dari data deh. Nah data ini kebagi lagi jadi 3. Ada namanya data source, model, sama repository gitu. Nah data ini sebetulnya models.
Cuman models yang ini tuh dia buat ngemodeling data gitu, buat ngeklasifikasikan data yang ada di data source gitu. Karena kan data source ini sebetulnya kita eh, datanya masih berantakan ya. Kayak oke deh responnya JSON gitu. JSON tuh bentuknya kayak gini. Bentar. Ini mana ya? Aku lupa. Pokoknya JSON tuh bentuknya dia nggak beraturan gitulah. Jadi makanya aku pakai models gitu. Kan tipe data-data gitu kan ada banyak ya. Yang aku maksud bukan kayak integer string, bukan kayak gitu ya. Tapi kayak yang bentuk-bentuknya gitu. Ada yang bentuknya relational database, RDBMS gitu. Itu yang kayak SQL, terus table-table. Itu kan relational database. Terus ada yang non relational kayak apa namanya? Itu tadi contohnya kayak Firebase gitu. Itu kan data-datanya terus JSON itu kan nggak apa ya, nggak beraturan gitu. Nah, ini tuh models tuh aku buat ngasih tahu jenis-jenis datanya gitu, atau yang direspon itu tuh ada apa sih, ada apa aja tuh. Ini nanti aku jelasin di data source dulu. Jadi di data source ini aku eh, ada dua ya, ada yang ngambil dari remote, berarti di sini buat kayak API-nya. Nah ini API key sebetulnya nggak boleh nih kayak gini, tapi karena aku buat submission jadi mau nggak mau harus hard code di filenya. Ini harusnya di env. Ini ada abstraknya, ada movie implementation gitu. Nah ini salah satu contoh penggunaan abstract class gitu. Terus di sini ada kayak apa namanya, manggil URL-nya tuh kayak gimana sih gitu. Gitu, ini yang buat remote. Terus yang lokal sebetulnya nggak jauh beda, cuman yang paling bedanya tuh ya cara mereka manggil gitu. Kalau remote kan dia manggilnya pakai API. Kalau lokal itu aku kebetulan di sini pakai SQL, jadi ada mana sih database helper. Nah ini aku ada database-nya. Ini makanya di sini ada file tambahan. Ini aku buat masukin DB-nya. Tuh. Sama ini harusnya ada nih eh, file SQL-nya. Cuman kayaknya nggak ke push deh. Tuh. Ini ada kayak create table-nya juga gitu. Dan semua itu taruhnya di data source yang ada di data gitu. Terus kita lanjut ke models yang di data. Nih contoh ke movie respon deh. Ini kan dia, oh salah, movie table. Kok ngelag ya? Nah, ini tuh aku buat nentuin kira-kira apa aja sih data-data yang ada di respon API. Kalau ini kan aku ngambilnya dari API. Nah, ini di API itu ada kayak ID, title, poster path, overview gitu. Nah, ini juga kalian buat bikin model-model kayak gini tuh um, ada softwarenya, ada webnya namanya Dart apa ya, aku lupa. Model data,
aku lupa namanya apa. Jadi nanti dia tuh misal nih kita udah punya datanya kayak JSON gitu. Nah, JSON ini nanti kalau ditaruh ke web itu bakalan langsung nge-generate ini semua. Tuh. Jadi kita balik lagi nggak usah ngetik satu-satu gitu. Itu models, dan ini biasanya satu file ini dia cuman buat ini ya, buat satu data source aja gitu atau satu respon. Contoh, ini aku movie table ini dia buat apa namanya, buat yang API. Terus ini movie respon juga API, cuman gabungan-gabungannya gitu. Terus ini movie model ini dari database-nya gitu ya, dari lokal. Terus ada juga repository penyanyi data. Nah, ini tuh buat maksudnya implementasi juga. Ini tuh dia ngambilnya implementasi movie repository. Movie repository ini letaknya ada di domain gitu. Jadi bukan di layer data tapi dia di layernya domain. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tuh dia buat ngasih tahu kira-kira metodenya kayak gimana sih buat setiap cara manggil datanya gitu. Oke deh, tadi kan kita di data source udah kayak cara nge-get API gitu, URL. Nah, tapi sebetulnya itu yang kita ambil tuh masih berbentuk JSON gitu. Nah, di sini tuh kita fungsinya buat ngubah bentuk apapun itu tadi, contoh mau JSON, mau relational database, lain-lain gitu. Itu menjadi model yang tadi kita udah bikin gitu, model yang di sini nih, yang di data gitu. Nah, nanti di sini kita bisa ngebikin nih, kira-kira ini tuh datanya dari mana sih? Contoh aku kayak get playing movie now gitu, mengambil movie yang sekarang lagi berjalan gitu. Nah, di sini aku ngambilnya remote gitu, remote data source. Berarti udah ketahuan dong ini aku ngambilnya dari API gitu. Terus kalau lokal bisa nggak? Bisa gitu. Paling nanti tinggal kalian sesuaiin aja sama modelnya gitu. Karena ini kan aku modelnya list movie gitu ya. Mungkin kalau lokal data source beda gitu. Terus ada juga domain gitu. Domain ini ada repository. Ini yang kayak aku bilang. Jadi yang misal kita tuh sebetulnya nggak usah ribet-ribet baca atau ngerunning projectnya buat tahu ini tuh ada fungsi apa aja sih yang di dalam aplikasi. Nah, nanti bentuknya kayak gini nih, cuman abstract class gitu. Di sini aku bisa tahu, oh ini ada fungsi get no play movie, get popular movie gitu, top rated gitu. Ada save, ada remove bookmark gitu, watchlist gitu. Nah, karena ini cuman buat bisnis ya, jadi kan orang bisnis tuh sebetulnya nggak perlu tahu fitur-fitur mendalamnya gitu. Contoh, ini tuh fiturnya bisa jalan di background gitu, itu nggak usah. Yang mereka tahu tuh cuman kayak gini doang gitu. Makanya kita bikin repository gitu ya, repository yang ada di domain gitu. Karena kan ini repository ada dua ya, ada yang di domain, ada yang di data gitu. Terus ini entity, sebetulnya entity itu juga mirip kayak models gitu. Cuman bedanya dia benar-benar nyatuin gitu, nyatuin semua datanya. Karena tadi kan kita setiap model itu cuman buat setiap satu respon ya, buat setiap satu data source. Nah, kalau ini tuh buat gabungannya gitu. Buat nanti kira-kira data apa aja sih yang bakalan kita pakai di UI-nya gitu. Karena kan sebetulnya kalau kalian udah
projectnya gede gitu ya, respon dari back end dari API atau dari lokal gitu SQL itu tuh maksudnya kadang ada data-data yang tetap mereka kirim tapi kita tuh nggak pakai gitu. Nah, buat kira-kira yang kita pakai ada apa aja, taruhnya di entity gitu, entity yang ada di domain gitu. Ini biasanya beda ya, yang satu tadi namanya model, yang satu namanya entity. Betulnya isinya ya sama aja gitu, cuman model-model datanya tuh. Terus domain ada juga use case gitu. Use case ini sebetulnya biar lebih gampang aja nyambungin dari data ke UI-nya gitu, tapi masih di layernya domain tuh. Ini presentation yang kayak tadi aku bilang, jadi ini ke layer view-nya ya. Dan oh iya, ini tadi yang use case hitungannya masih layer model ya gitu, jadi belum masuk ke view model gitu, karena view model itu sebetulnya cuman di layernya si presentation gitu. Nah, ini aku taruhnya di provider. Kenapa belum aku ganti ke block atau qubit? Sebenarnya cuma masalah penamaan doang sih. Ini kalau yang ini provider karena kan sebelumnya aku disuruh pakainya notifier atau provider gitu ya. Nah, itu sengaja aku nggak ganti biar tahu si reviewernya, oh ini tuh udah diganti loh atau refactoringnya tuh yang ini loh. Jadi di presentation ini ada 3 gitu ya, ada si page UI-nya, terus ada widget atau komponen. Jadi yang contoh kayak komponen yang bisa dipakai berulang kali kayak button. Kalau ini aku kayak cut list nih. Ini aku bikin widget sendiri. Jadi ini dia kayak bentuknya tuh card tapi lebih keren lah. Karena bisa dipakai berkali-kali daripada aku capek nih nulis banyak-banyak. Ini ada berapa code nih? Ada 75 line, daripada aku ribet-ribet. Aku mending taruhnya di widget atau di komponen gitu. Jadi nggak di apa namanya ditulis terus-terusan atau redundance. Nah, terus ini yang paling pentingnya nih yang kita pelajarin. Ini state manajemennya. Aku bilang qubit itu sebetulnya masih satu keluarga kayak blok gitu. Cuman bedanya dia nggak ada eventnya. Ini jadi ini contoh state-nya. Ini aku lebih apa ya? Lebih panjang lagi karena ada manggil-manggil datanya juga. Tapi sebetulnya sama aja kok. Ini kita ada awalnya bikin state-nya dulu ya, select class. Select tuh biar si kelasnya ini nggak bisa dipanggil ke kelas lain gitu. Jadi private istilahnya. Nih terus isinya dia kayak ngasih tahu state. Terus ini ada inisial, ada loading, ada sukses, ada error gitu. Nah ini kan ada kurungnya gitu. Kalian bisa nyesuaiin aja sama kira-kira kalian mau ngelakuin apa sih. Tapi masih di ranahnya state gitu. Nah kalau di ranahnya state yang ini dia masih yang kira-kira di tangan itu masih data-datanya gitu, data rawnya. Nah di sini aku ya udah aku ngasih data-datanya gitu, kalau sukses tuh kira-kira ngirimnya kayak gini. Nah nanti dari step ini kita ke qubitnya atau ke BLOC-nya tuh. Maksudnya ya sama-sama aja lah qubit sama block gitu, cuman emang lebih gampangan qubit aja karena kan lebih simpel. Nih jadi dia kita kasih tahu dulu dia nggak extend dari qubit atau block. Terus jangan lupa kasih tahu stepnya tuh dia yang mana. Terus ini ada apa namanya
Kalau ini aku manggil dari si provider, sorry, dari use case yang di domain, manggil ini sebetulnya kan kelas ya gitu. Itu aku manggil, jadi nanti dari sini aku bisa apa namanya, di stepnya itu yang mau ditampilin ke UI itu ada apa aja gitu. Ini kan aku movie detail ya, berarti buat patch-nya si movie detail, UI-nya movie detail. Nah, ini di sini aku bikin nih kayak logic-logicnya gitu. Kayak misal, ini waktu aku gagal nih, gagal nge apa, gagal nge-fetch data gitu. Ya udah aku manggilnya yang loaded gitu. Kenapa aku manggilnya loaded nggak error? Karena sebenarnya preferensi masing-masing aja sih. Ini aku biar lebih cepat aja, aku pakainya loaded gitu. Jadi mau error mau enggak tetap nampilin. Nah, itu sebenarnya salah kayak gitu. Terus kalau dia apa namanya berhasil nampilinnya apa gitu. Nah, nanti kalau udah dari itu semua, kita ke apa namanya? Ke UI-nya gitu, ke patch-nya. Kalau ini kan tadi kita movie detail. Kita cari movie detail patch. Nah, ketemu. Ya udah nanti UI-nya kayak gini. Tuh. Nah, ini semuanya cuman kira-kira UI doang. Nah, ini kenapa ada URL? Karena ini kan Chest Network Image ya. Jadi biar apa namanya? Aku nggak dua kali ngebikin apa namanya? eh Apa sih namanya tuh? Endpoint ya. Jadi ini kan tinggal ganti endpoint aja. Sebenarnya ini juga masih salah juga karena kan aku nggak taruh di ENV ya. Gitu. Terus ya udah ini kalau kalian lihat cuman bentuknya UI-UI-nya aja gitu. Terus di sini dia ada juga eh apa sih namanya itu? Qubit. Ini contoh penggunaannya. Ini kayak aku ada add watchlist. Jadi ini dia fungsinya buat menambah bookmark gitu. Nah, ini aku ya udah cara panggilnya kayak final qubit, pakai context.read juga ya. Terus nanti ada bla 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 gitu. Kalau belum ditambahkan ke watchlist, ya udah nanti aku ngasih fungsinya tambahkan ke watchlist. Kalau salah, ya udah nanti di remove gitu. Jadi gitu. Terus nanti kita kan udah tahu semua nih. Ada 3 layer. Terus setiap layernya tuh ada 3 layer lagi gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya udah ngebuat atau kita ngebuat nih dari awal nih, kira-kira tuh yang dibuat pertama kali tuh apa sih? Jadi yang dibuat pertama kali tuh kita repository. Tuh. Terus nanti kalau udah kita ke loncat ke data dulu gitu. Kita bikin data source-nya, kita mau ngambil data dari mana, terus kita bikin modelnya juga. Nah, terus nanti kita bikin repository juga. Repository ini dia implement dari repository yang ada di domain gitu. Nanti kalau udah semuanya itu, kita loncat ke entity gitu. Nanti dari entity kita ke use case gitu. Nanti dari use case kita ke presentation, kita ke providernya gitu atau ke state managementnya. Nanti kalau udah kita ke patch gitu. Terus nanti kalau misalnya patch ada widget yang dipakai berulang kali, nanti pakainya dipisahin aja gitu jadi komponen atau widget. Tuh. Wah, udah jam segini ya. Kayaknya yang Supabase kita materinya nggak keburu karena udah jam segini juga. Karena kan Supabase materinya banyak juga ya. Jadi paling kira-kira segitu aja. Yang kita pelajarin ada state management sama arsitekturnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
sama aku ini dong minta tolong ini yang siapa ya? Yang PC-com nih. Itu siapa ya? Ketikin aja namanya di chat biar bisa ke absen. Gitu. Karena kan yang lainnya ini pada pakai nama aslinya. Gitu. Oke, thank you Bagas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ku tunggu sampai lewat 5 menit ya. Oke, untuk project harus pakai struktur yang sama atau tidak gitu. Ini sebetulnya aku cuman ngasih tahu aja gitu. Nanti kalian buat project ke depannya nggak harus kok, nggak harus mirip kayak gitu. Karena itu sebetulnya jujur udah ribet banget, udah benar-benar standar industri banget. Yang nanti kalian nih kalau misalnya magang gitu atau di startup atau di korporat itu tuh kurang lebih kayak gitu buat bentukannya. Terus cuman ngasih tahu aja. Dan ini kalian bebas mau ngikutin atau enggak. Gitu. Tapi kurang lebih yang mau aku sampaikan tuh intinya kalian kalau bikin kode itu lebih ke struktural aja gitu. Lebih ke kayak misah-misahin aja. Karena takutnya nanti kalian suatu saat nanti eh, ngedevelop mau ngedevelop lagi gitu ya, mau lanjutin nih aplikasinya. Contoh, kamu Rafael bikin aplikasi yang bagus gitu kayak setingkat Tokopedia lah gitu. Nah, tapi karena kamu bingung kira-kira ini kodenya apa gitu, nggak dipisah-pisahin, tuh jadinya bingung gitu. Maksudnya mah aman-aman aja kok kalian kalau yang lebih simpel aja. Tuh. Jadi nanti buat submission akhirnya jawabannya nggak harus kayak yang tadi. Kalian bisa lebih yang simple aja. Tuh. Oke, thank you pertanyaannya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, buat state manajemennya juga nggak harus pakai block atau qubit. Nah itu bebas kok kalian mau pakai state manajemen manapun gitu. Yang penting work aja. Aku kenapa ngasih tahunya pakai block atau qubit itu karena sebetulnya kedua apa ya kedua state management itu tuh yang paling gampang buat ngejelasinnya gitu. Karena kan dia terpisah ya kayak ada qubitnya sendiri, ada stepnya sendiri, ada eventnya sendiri gitu.
Tapi kalian nanti kalau misalnya mau pakai misal kayak GetX, Notifier gitu, provider itu boleh kok. Gitu. It's up to you gitu, bebas dari kalian sendiri. Oke, kira-kira ada yang mau tanya lagi? Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Oke, paling kayaknya aku cukupkan ya. Nanti kalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa ngechat di line aku atau di WhatsApp ya. Tuh. Oke, terus buat tugasnya ya. Sebenarnya tugasnya paling ini aja sih. Lanjutin fitur-fitur yang kalian ada di apa sih namanya itu? Ada di plan kalian. Kalian mulai coba bisa bikin screennya gitu-gitu. Kan kemarin kan kalian udah bikin planningnya tuh. Kalian mau bikin apa, fitur-fiturnya ada apa aja gitu. Nah itu kalian bisa bikin UI-nya gitu. Terus buat batasan-batasan patch-nya gitu, terus sebetulnya nggak ada. Karena kan tiap aplikasi beda-beda. Jadi yang penting kalian nanti udah berprogres aja gitu. Itu paling uh, dikumpulin di pertemuan ke-7 ya. Jadi nanti kan kita ada pertemuan lagi nih, pertemuan ke-6. Ke-6 tuh hari Rabu kalau nggak salah. Terus ke-7 berarti ke-7 tuh hari Senin gitu. Nah, nanti kalian bisa kirim di GitHub gitu. Di post lagi aja di GitHub. Itu nanti kalian bisa kirim ada UI-nya gitu. Seenggaknya udah muncul lah tampilannya. Kalian nggak harus sampai ada state manajemennya gitu-gitu, nggak harus gitu. Oke, paling gitu aja. Nanti aku juga kasih tahu juga buat tugasnya di apa, aku remind juga di line-nya gitu. Biar takutnya kalian lupa. Oke, ini segini aja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.